Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Suara kurang jelas? Kurang ya? Baik, coba digedein lagi, Pak. Karena sampai yang belakang merasa kajian belum dimulai, makanya masih rame. Bismillah. Lebih besar lagi? Masya Allah. Lebih jelas? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan waktu duha ini kita bisa belajar bersama. Dan ini merupakan kesempatan kajian untuk safari dakwah kali ini. Merupakan kesempatan kajian yang terakhir. Dan kita berharap semoga pertemuan kita pertemuan yang mendatangkan kebaikan, serta ilmu yang kita belajari mendatangkan manfaat bagi kehidupan kita. Yang akan kita bahas adalah sikap meremehkan dosa besar yang dilakukan oleh sebagian masyarakat, terutama masyarakat yang hidup di zaman sekarang, di mana mereka jauh dari zaman nubuwah, sehingga banyak di antara kita yang meremehkan perbuatan dosa besar. Termasuk di antaranya adalah praktek riba yang sudah mendarah daging, bahkan dilegalkan di tempat kita. Bismillah. Atau sama? Nah. Bismillah. Taib. Terlebih dahulu kita akan membaca bagaimana kondisi para sahabat di masa silam dan tingkat kehati-hatian mereka ketika menghadapi dosa. Dari situlah kita bisa membandingkan tingkat keimanan yang dimiliki oleh para sahabat dibandingkan manusia di zaman sekarang. Ada sebuah pernyataan yang disampaikan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan keterangan Anas ini statusnya sahih, diriwayatkan oleh Bukhari. Kata sahabat Anas bin Malik, innakum lata'maluna a'mala. Innakum lata'maluna a'mala. Hiya addaqu fi a'yunikum minasy-sya'r. In kunna lana'udduha ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Kalian terkadang melakukan sebuah amalan. Kalian melakukan beberapa amalan. Saya ulang, kalian melakukan beberapa amalan. Hiya addaqu fi a'yunikum minasy-sya'r. Yang menurut kalian itu lebih kecil nilainya dibandingkan rambut. Lebih remeh nilainya dibandingkan rambut di hadapan kalian. Menurut kalian amalan itu lebih remeh dibandingkan rambut. In kunna lana'udduha ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Padahal dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kami menganggap amalan semacam ini minal mubiqat, termasuk dosa besar. Sehingga Masya Allah, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu membandingkan realita yang terjadi di kalangan masyarakat masa silam, para salafus saleh, ketika dibandingkan dengan kondisi umat zaman setelahnya. Padahal Anas menyampaikan ini di hadapan siapa?
para tabi'in. Anas menyampaikan semacam ini di hadapan para tabi'in. Sehingga bagi para sahabat ada perbuatan yang dianggap remeh bagi masyarakat tabi'in, tapi dulu di zaman Nabi SAW bagi para sahabat perbuatan itu termasuk dosa besar. Itu contoh gambaran tingkat ketakwaan, perbandingan tingkat ketakwaan antara kaum muslimin yang bertemu Rasulullah SAW, yaitu para sahabat, dengan kaum muslimin generasi setelahnya. Maka jamaah di belakang Allah, para sahabat adalah manusia yang menjadi panutan kita, karena mereka adalah orang yang memiliki tingkat ketakwaan yang jauh lebih tinggi dibandingkan generasi setelahnya. Sehingga mereka adalah manusia yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai standar dalam mengukur neraca iman yang ideal. Para sahabat adalah manusia yang dijadikan oleh Allah sebagai standar dalam mengukur neraca iman yang paling ideal. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw." Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau mereka mau beriman sebagaimana imannya kalian wahai para sahabat, faqad ihtadaw, tentu mereka akan mendapatkan hidayah. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan mafhum mukhalafah dari ayat ini. Kesimpulan sebaliknya dari ayat ini, fa illam yu'minu bimithli ma amantum bihi faqad dallu. Berarti siapa yang tidak beriman sebagaimana standar imannya para sahabat, maka dia akan menjadi manusia yang menyimpang. Sehingga sebagaimana orang yang beriman sebagaimana imannya sahabat disebut oleh Allah dapat hidayah, berarti kalau orang itu tidak beriman sebagaimana meniru imannya sahabat, mereka tidak mendapatkan hidayah. Sahabat dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai standar ideal dalam beragama. Makanya orang kalau bertanya, saya diperintahkan untuk beragama yang benar, lalu seperti siapa yang harus saya tiru? Maka jawabannya adalah tirulah para murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabat. Tingkat keimanan mereka sangat tinggi, sehingga tingginya tingkat keimanan mereka sampai mereka punya tingkat kewaspadaan terhadap perbuatan maksiat sebagaimana yang tadi kita baca. Innakum lata'maluna a'malan hiya addaqqu fi a'yunikum minasyar in kunna lana'udduha fi ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Kalian melakukan sebuah amalan atau kalian melakukan beberapa amalan yang dulu yang menurut kalian itu adalah sesuatu yang lebih rendah, lebih ringan dibandingkan rambut. Padahal di zaman Nabi SAW kami anggap itu sebagai amalan dosa besar. Baik. Terlebih di zaman fitnah. Di zaman fitnah itu di zaman apa? Di zaman ketika banyak manusia tidak mengenal aturan agama. Di zaman ketika orang mau komitmen dan istiqomah di atas kebenaran rasanya berat, karena tantangan kehidupan yang demikian berat. Maka siapa yang berusaha untuk bersabar ketika itu diberi pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab lingkungannya tidak mendukung. Bapak Ibu yang kami hormati, ada sebuah amalan yang bisa jadi secara kuantitas nilainya kecil, tapi menghasilkan pahala yang besar. Penyebabnya apa? Karena amalan itu dilakukan di saat banyak masyarakat lupa kepada Allah. Contohnya apa, Pak? Contohnya apa? Contohnya? Ya? Salat tahajud. Kenapa? Karena salat tahajud adalah salat yang dikerjakan ketika banyak orang sedang tidur. Maka qiyamul lail termasuk amalan yang sangat afdal. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
wa qumu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Lakukanlah qiyamul lail ketika banyak orang sedang tidur, maka kau akan masuk surga dengan selamat. Contoh yang lain yang sangat dohir adalah dari kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam punya kebiasaan puasa di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu bulan yang keberapa? Sebelum Ramadan. Sehingga karena kaum muslimin akan berpuasa di bulan Ramadan, maka sebulan sebelumnya umumnya kosong dari amal soleh. Umumnya tidak dipakai untuk berpuasa. Itulah bulan Sya'ban. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru menjadi orang yang rajin puasa di bulan Sya'ban. Usamah bin Zaid tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kami melihat Anda itu rajin berpuasa di bulan Sya'ban. Apa gerangan yang menyebabkan Anda rajin berpuasa di bulan Sya'ban?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dua alasan. Salah satu di antaranya adalah hadza syahrun yaghfulun nasu anhu ma baina Rajabin wa Ramadan. Bulan Sya'ban itu bulan yang sering dilupakan oleh masyarakat. Jatuh antara Rajab dengan Ramadan. Bulan yang jatuh antara Rajab dengan Ramadan. Rajab itu bulan ibadahnya masyarakat sejak zaman jahiliyah. Sehingga dulu kaum musyrikin di zaman jahiliyah kalau bulan Rajab itu mereka gunakan untuk banyak beribadah. Ada yang umroh, ada yang puasa, dan aneka kebiasaan ibadah yang terjadi di zaman jahiliyah. Sedangkan Ramadan bulan puasanya kaum muslimin. Maka masyarakat Arab diapit oleh dua bulan ibadah, yaitu tepatnya di bulan Sya'ban, sehingga mereka jarang berpuasa. Nabi SAW justru jadi orang yang tampil beda. Di saat banyak orang yang tidak berpuasa, beliau sendiri malah berpuasa. Karena ibadah di kesepian menghasilkan pahala yang lebih besar. Sebab jika dalam suasana sepi orang itu rajin beribadah, apalagi dalam suasana ketika banyak temannya. Karena itulah disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi, meskipun hadis ini diperselisihkan oleh para ulama, ada amalan yang nilainya sangat besar padahal amalannya sangat sederhana. Apa itu? Doa masuk pasar. Gimana doa masuk pasar? Ada yang hafal? Doa masuk pasar. Doa masuk pasar. Di sini nggak ada yang pernah masuk pasar? Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, siapa yang masuk pasar dan dia membaca doa semacam ini, kutibalahu alfu alfi hasanatin wa muhiya anhu alfu alfi sayyiatin. Maka dicatat untuknya 1.000.000 pahala dan dihapuskan darinya 1.000.000 dosa. Amalan yang sangat ringan tapi nilainya sangat besar. Doa ketika masuk pasar. Meskipun ulama berbeda pendapat mengenai status keabsahan hadisnya, jumhur menilai hadis ini dhaif dan sebagian ulama menilai hadis ini hasan. Kalau kemudian kita menganggap bahwasanya hadis ini adalah hadis yang hasan, artinya bisa diterima sebagai dalil. Kemudian muncul pertanyaan, kenapa amal yang ringan ini bisa menghasilkan pahala yang besar? Penjelasan yang disampaikan oleh para ulama seperti keterangan yang disampaikan oleh Syekh Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili dalam kitab beliau Tajridul Ittiba. Amal ini sederhana namun bisa menghasilkan pahala yang besar karena amal ini dikerjakan di tengah masyarakat yang lupa Allah Ta'ala. Orang ketika di pasar, Pak, kegiatannya apa, Pak? Yasinan atau tahlilan?
Ketika di pasar kegiatannya apa? Transaksi. Sehingga yang mereka ingat hanyalah urusan dunia. Yang satu ngitung duit, yang satu ngitung barang, yang satu sedang nata barang, yang satu sedang jualan. Dalam situasi seperti itu, ada orang yang ketika masuk pasar dia berzikir. Jika di pasar saja dia berzikir, apalagi ketika di masjid. Tidak mungkin dia rajin berzikir di pasar, dia rajin berzikir di jalan, tapi di masjid dia gojek. Tidak mungkin kan? Pasti di masjid dia lebih serius lagi ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang seperti ini menunjukkan ta'alluqul qalbi billah. Dia punya ketergantungan hati yang kuat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di saat itulah sebuah ibadah bisa bernilai besar disebabkan ibadah itu dilakukan sementara faktor pendukungnya kecil. Berarti itu terjadi karena apa? Karena sabarnya orang ini dalam istiqomah. Terjadi karena sabarnya orang ini dalam istiqomah. Makanya enggak sama antara orang yang beribadah kepada Allah sementara lingkungannya mendukung dengan ibadah kepada Allah di tengah masyarakat yang lingkungannya tidak mendukung. Karena itu orang yang meninggalkan sesuatu yang haram di tengah lingkungan yang kanan kirinya serba haram, lebih besar pahalanya dibandingkan mereka yang meninggalkan yang haram karena nggak kepikiran untuk melakukan itu. Ada banyak teman-teman yang kerja di sebuah instansi, baik pemerintah maupun instansi swasta, yang dia bercerita, di sini saya kalau cuman mendapatkan 1 juta sehari ceperan, sehari 1 juta gampang. Bahkan dia bisa mendapatkan lebih dari 1 juta. Namun kemudian dia nggak merasa resah, dia merasa nggak nyaman. Duit seperti ini buat apa? Dan setiap kali dia dapat seperti itu, rasanya nggak nyaman, anaknya itu sakit, keluarganya sering berantem. Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada dia berbagai macam ujian yang dialami di keluarganya sampai akhirnya orang ini meninggalkannya. Disebabkan karena dia senang mengambil harta-harta yang bermasalah, harta yang haram. Dia berusaha untuk minta pindah bagian, gak sampai resign karena dia gak ingin bersinggungan dengan seperti ini. Alhamdulillah berhasil. Tapi ada sebagian yang dia gak bisa keluar. Pak, saya sudah berada di dalam lingkaran, mau keluar susah. Jadi orang yang jujur di tempat ini harus siap untuk dimutasi. Kami kuatkan, lebih mending Anda pilih mutasi daripada bertahan di situ. Buat apa duit seperti itu? Dipertahankan. Jamaah, bisa jadi tantangan orang ini ketika hijrah lebih berat dibandingkan orang lain yang tidak punya suasana yang sama. Makanya kita kasih apresiasi yang bagus ya. Bagi teman-teman yang mungkin berada di lingkaran dan lingkungan yang penuh dengan sogok, penuh dengan suap, penuh dengan harta haram, yang itu jelas-jelas melanggar hukum Indonesia. Nggak usah pakai aturan agama, nggak usah bicara aturan agama, pakai naluri saja sudah hal yang tercela. Tapi dia siap untuk meninggalkannya. Berat bagi orang seperti ini, Pak. Meremehkan hal yang haram itulah kebiasaan lingkungannya. Tapi dia bisa tampil beda, bisa menghindar sendiri, padahal masyarakatnya, lingkungan kerjanya tidak mendukung. Saya siap dimutasi, Mas. Saya siap kalaupun disuruh resign, saya siap. Konsekuensi seperti itu akan menghasilkan pahala yang besar. Tadi malam ada yang bertanya dan insya Allah akan kita bahas di kesempatan kali ini, berkaitan dengan keberadaan orang di zaman sekarang yang mereka mendapatkan pahala 50 sahabat. Disebutkan dalam hadis dari Abu Tha'labah, Nabi SAW bersabda, Inna min waraikum ayyaman as-sabru fihinna mithlul qabdi alal jamri. Nanti akan datang setelah kalian sebuah zaman. Bersabar di zaman itu, komitmen dengan aturan di zaman itu, ibarat orang yang menggenggam bara api. Bapak kalau jujur, siap-siap tersingkir. Sehingga dia kehilangan banyak peluang. Bahkan sampai harus kehilangan pekerjaan. Bersabar ketika itu ibarat menggenggam bara api.
Ketika digenggam rasanya apa, Pak? Panas. Tapi kalau bara api itu dilepas, mati. Seperti itulah gambarannya orang yang bersabar. Dalam posisi dia hidup di zaman fitnah, banyak orang yang tidak kenal aturan, sehingga pelanggaran dianggap biasa. Bahkan yang namanya harta haram minta di depan. Dia minta di depan. Bagi mereka yang komitmen di atas aturan, digambarkan oleh Nabi SAW seperti orang menggenggam bara api. Rasanya panas. Tapi kalau dia nggak sabar, dilepas itu bara, mati. Maka demikian pula semangat agama yang ada pada diri seseorang. Kalau dia komitmen, rasanya panas. Tapi kalau dia lepaskan, hanyut bersama yang lain. Akhirnya cahaya agama itu akan menjadi semakin redup, semakin redup, semakin redup. Karena dia hanyut bersama yang lain. Yang namanya maksiat akan mengundang maksiat berikutnya. Kalau dia sudah terbiasa dengan yang seperti ini, pasti nanti dia akan terbiasa dengan harta haram yang lainnya. Makanya orang seperti ini berat, karena dia komitmen di tempat seperti itu, gangguannya, godaannya berat dibandingkan mereka yang gak punya pikiran seperti itu. Lalu Nabi SAW mengatakan, lil amili fihinna mithlu ajri khamsina rajulan ya'maluna mithla amalikum. Orang yang beramal di waktu itu akan mendapatkan pahala 50 sebagaimana amal yang kalian lakukan. Akan mendapatkan pahala 50 orang yang beramal sebagaimana yang kalian lakukan. Qila, maka ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, ajru khamsina minna au minhum? Pahala 50 orang di kalangan kami atau pahala 50 orang di kalangan mereka? Qala, jawab Nabi SAW, bal ajru khamsina minkum. Pahala 50 orang di kalangan kalian. Ada manusia generasi belakangan, tapi dia diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karunia yang besar, sehingga saat dia komitmen dengan agamanya, diberi oleh Allah pahala sebagaimana para sahabat. 50 sahabat. Bagaimana penjelasan hadis ini? Jamaah di belakang Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan yang lainnya. Dan para ulama mensahihkan untuk penggalan yang pertama. Namun penggalan yang kedua mereka berselisih pendapat. Ada yang mengatakan statusnya dhaif, yaitu kalimat lil amilina minhum ajru khamsina minkum. Orang yang beramal ketika itu mendapatkan pahala 50 kalian. Ini sebagian ulama ada yang menilainya dhaif dan ada yang menilai hasan. Baik. Kalau hadis ini diterima sebagai hadis hasan, artinya dia bisa dijadikan sebagai dalil. Terus makna yang benar bagaimana? Ada manusia yang saking komitmennya dengan agama, digambarkan oleh Nabi SAW seperti menggenggam bara api. Mereka siap untuk hijrah di tengah lingkungan yang tidak mendukungnya. Siap meninggalkan riba, padahal kanan kirinya semuanya punya riba. Siap meninggalkan transaksi yang haram, padahal kanan kirinya ngambil KPR, ngambil leasing. Sampai dia sering dimotivasi, hari gini kalau nggak KPR kapan punya rumah? Hari gini kalau nggak leasing kapan punya mobil? Kanan kirinya penuh dengan motivasi maksiat, tapi dia tetap komitmen. Beramal ketika itu diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sangat besar. Sekarang kita akan baca keterangan yang disampaikan oleh para ulama mengenai makna ada orang yang beramal di zaman fitnah, di zaman ketika banyak orang gak perhatian terhadap aturan, tapi kemudian dia diberi oleh Allah pahala seperti 50 sahabat. Li ahlil ilmi fi hadzal hadis maslakan. Ada dua sudut pandang para ulama dalam memahami hadis ini. Ada dua sudut pandang para ulama dalam memahami hadis ini. Al-maslakul awal, sudut pandang yang pertama, bahwa hadis ini hanya berlaku untuk amalan amar ma'ruf nahi mungkar, amalan dakwah, atau amalan yang nilainya berat untuk dilakukan di akhir zaman.
dan tidak berlaku untuk semua amalan. Saya ulang ya. Hadis ini yang dimaksud sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang yang beramal di zaman itu mendapatkan pahala 50 sahabat. Ada dua pendekatan ulama. Pendekatan yang pertama apa tadi? Yang dimaksud amalan itu adalah amalan amar ma'ruf nahi mungkar, atau amalan yang berat ketika dilakukan di zaman fitnah. Seperti tadi, hijrah, berani bersih, berani jujur, berani amanah, berani komitmen dengan janji, berani untuk menampakkan kebaikan di tengah masyarakat. Padahal lingkungannya tidak mendukung. Baik lingkungan dalam skop yang luas maupun lingkungan dalam skop yang lebih sempit. Lingkungan yang sempit misalnya keluarganya nggak dukung, atau instansi tempat dia bekerja nggak dukung, karena sudah menjadi tradisi di tempat itu, kebiasaan seperti ini. Sampai nggak nerima amplop itu beresiko. Nggak nerima amplop itu dianggap tindakan beresiko. Kamu kalau nggak mau nerima ini dimutasi. Masya Allah. Padahal tinggal nerima loh Pak. Nggak mau nerima, resikonya apa Pak? Dimutasi. Dan dia tetap berani menolak. Saya nggak mau. Ini bukan uang saya. Ini mohon maaf, saya nggak halal untuk menerimanya. Dia nggak maksa orang lain, tapi dia punya hak untuk menolaknya. Masalah orang lain itu urusan orang lain, tapi dia juga punya hak untuk mengatur dirinya, sehingga dia tolak uang itu, beresiko. Amal seperti ini, itulah amal yang bisa bernilai pahala 50 kali lipat. 50 kali amal yang dilakukan oleh para sahabat. Sehingga hanya amal tertentu saja. Wa mimman dhahaba ilal awwal, dan di antara ulama yang berpendapat seperti ini adalah Al-Is bin Abdissalam Asy-Syafi'i. Salah satu ulama Syafi'iyah yang hidup di abad 6 Hijriah. Beliau berasal dari Mesir, Al-Is bin Abdissalam. Kata beliau bahwa hadis ini hanya berlaku untuk amal khusus, bukan untuk seluruh amal. Lalu beliau memberikan penjelasan bahwa di awal Islam, di awal-awal dakwah Islam, Islam itu datang dianggap sesuatu yang asing oleh masyarakat. Dan nanti di akhir zaman Islam juga dianggap asing. Maka sebagaimana keterasingan Islam pada waktu awal dakwah Islam itu muncul, sehingga orang ketika komitmen dengan agama dianggap sobi'ah. Sobi'ah itu apa Pak? Sobi'ah itu dianggap penganut agama baru. Dulu siapapun yang masuk Islam itu dianggap sobi'ah atau sobi'in. Yang ada dalam Al-Quran ya, kalimat sobi'in. Sobi'in itu penganut ajaran baru yang tidak dikenal oleh nenek moyang, itu namanya sobi'in. Dulu orang yang masuk Islam dianggap sobi'ah, sehingga beramal ketika itu tantangannya berat. Maka siapa yang komitmen ketika itu pahalanya jauh lebih besar. Tayyib. Sehingga amalan ini bisa bernilai pahala yang besar karena khusus bagi mereka yang punya tantangan berat ketika beramal, berarti sabarnya besar, dan oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar baginya. Dan yang sependapat dengan pendapat ini, yang sependapat dengan Al-Is bin Abdissalam adalah Imam As-Sindi. Dalam syarahnya untuk Sunan Abi Dawud, beliau mengatakan, hadza fil a'malil lati yashukku fi'luha fi tilkal ayyam, la mutlaqan. Hadis ini hanya berlaku untuk amalan yang berat ketika dilakukan di zaman fitnah dan bukan seluruh amal. Sehingga hanya amal-amal tertentu saja yang ketika dilakukan di zaman fitnah tidak punya pendukung. Terkadang ada sebuah lingkungan. Sehingga kalau orang itu tahajud, orang itu sholat duha, orang berpuasa, pendukungnya banyak. Kalau sebatas dzikir, pendukungnya banyak. Cuman kalau meninggalkan sesuatu yang haram, sensitif. Di sebagian masjid, ini masjid lah Pak,
Masjid itu tempat apa, Pak? Ibadah. Ada sebagian takmir yang ngasih peringatan sebelum narasumber menyampaikan materi. Mohon maaf Pak Ustadz, di sini tolong jangan menyinggung riba. Kenapa Pak? Karena lingkungan masyarakat di sini masih biasa dengan riba. Jamaah dominan adalah mereka pelaku riba. Dimusuhi enggak? Tidak. Orang berzikir di masjid itu dimusuhi enggak? Tidak. Suara saya saingan maksudnya. Baik, tolong diamankan yang di belakang ya. Nah, sudah tenang? Jadi di masjid itu melakukan amal soleh tidak dimusuhi. Yang dimusuhi kalau orang itu menyampaikan kasus yang menjadi sumber kemaksiatan masyarakat. Nyinggung masalah ini beresiko. Makanya diperingatkan oleh pihak takmir, tolong bagian ini jangan disinggung. Baik. Berarti siapa yang berani tampil beda di situ, itulah yang dimaksud dalam hadis. Sehingga siapa yang berani untuk menanggung resiko, sehingga mohon maaf Pak, karena ini penyakitnya masyarakat, maksiat yang terjadi di sini, transaksi ini, mohon maaf, apapun resikonya ini akan saya sampaikan. Tapi nanti Anda dimusuhi, enggak apa-apa. Berani tampil itu, inilah yang dimaksud oleh Al-Is bin Abdul Salam. Itulah yang dimaksud dalam hadis, bahwa siapa yang beramal dan sabar dengan resiko, ketika itu dia akan mendapatkan pahala 50 sahabat. Berat ya? Berat. Makanya kadang di sebagian masyarakat, kamu sholat silahkan yang rajin, puasa yang rajin, tapi jangan nyinggung masalah ini sensitif, urusan dapur. Saya pernah diminta untuk ngisi di sebuah instansi, yang instansi itu cukup basah Pak, karena nggak ada atapnya Pak. Jadi kalau hujan teles kabeh. Dan salah satu di antara pegawai di instansi itu, beliau termasuk ya pejabat ya di instansi itu, ngundang saya sehingga bisa memasukkan dai yang tidak biasa mereka dapatkan materinya. Lalu istrinya pesan, karena istrinya yang menginisiasi kajian itu, tolong Pak Ustadz singgung masalah harta haram. Sebenarnya saya kalau masuk situ sudah tahu ini sensitif. Cuman gimana lagi, itulah pesanan ya. Akhirnya kita sampaikan materi itu dengan muqaddimah, membangun kesadaran bahwa hidup tidak sekali, akan ada akhirat, dan kita akan mempertanggungjawabkan setiap harta yang kita punya. Bisa jadi ketika di dunia Anda merasa aman, mengambil harta yang haram gak ada yang ganggu. Anda bisa sembunyi-sembunyi ketika melakukan korupsi, mengambil harta negara, KPK nggak tahu, CCTV dimatikan. Alat bukti tidak ada. Tapi ingat, hidup tidak sekali, Allah selalu mengawasi. Dan Allah tidak pernah lupa dengan apapun yang kita ambil, kezaliman yang kita lakukan. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Jangan sampai kalian menyangka kalau Allah lupa dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang zalim. Raut muka sudah berubah, suasana jadi hening, sampai akhirnya kajian selesai nggak ada tanya jawab. Lalu MC pembawa acara menutup kajian itu. Sebelum beliau tutup, beliau kasih motivasi. Sebagai seorang muslim, yang penting bagi kita adalah perbanyak ibadah, jangan lupa sholat malam, puasa sunnah, sedekah, insya Allah masuk surga. Paham maksudnya Pak? Mementahkan semua yang saya sampaikan. Yang saya sampaikan tadi mentah semua jadinya. Karena balik lagi ke prinsip pertama. Sehingga kamu mengambil harta haram, tenang aja, yang penting tahajud, puasa sunnah, jangan lupa sedekah, masuk surga. Meskipun koruptor, kan mentah semua jadinya. Makanya terjadi, bisa jadi ya, ada orang yang beribadah untuk ibadah mahdhah, dimotivasi, ayo yang rajin. Karena ini nggak ganggu urusan halal haram. Ibadah mahdhah ini dianggap tidak mengganggu urusan halal haram. Nggak ada orang yang menolak di sini Pak.
Muslim sepakat ini dilakukan. Tapi kalau sudah berurusan dengan kemaksiatan, masalah muamalah, sensitif itu Pak. Urusan dapur ini. Berani nyinggung, awas lah ya. Kamu akan disingkirkan di sini. Orang luar ketika dimasukkan, besok jangan undang lagi yang kayak gini. Subhanallah. Itulah yang dimaksud oleh Al-Is bin Abdissalam. Bahwa hadis yang berbicara lil amili minhum ajru khamsina may ya'malu minkum. Orang yang beramal di zaman fitnah itu mendapatkan pahala 50 sebagaimana amalnya orang di antara kalian. Dipahami oleh Al-Is bin Abdissalam, itu tidak berlaku untuk semua amal. Sehingga artinya bukan berarti orang yang tahajud ketika itu dapat pahala 50 tahajudnya sahabat, atau yang puasa ketika itu dapat pahala 50 puasanya sahabat, tidak. Namun amal khusus yang ketika dilakukan nilainya berat, itulah yang mendapatkan pahala yang besar sebagaimana pahala 50 amalan yang dilakukan oleh orang di zaman sahabat. Masya Allah. Makanya tantangan bagi mereka yang berani untuk hijrah. Penguatannya ada di mana? Akidah dan keyakinan kalau besok ada akhirat. Hidup tidak sekali, akan ada kehidupan yang kedua di mana isinya manusia akan menjalani hisab dan tidak ada amal. Buku fikih ASN yang saya tulis, alhamdulillah ini termasuk di antara buku yang cukup diterima oleh masyarakat. Dan ada beberapa instansi pemerintah yang mengundang kami untuk membedah buku itu agar disampaikan kepada kawan-kawan yang ada dalam instansi itu. Meskipun bagi sebagian kalangan buku itu menakutkan. Bagi sebagian kalangan, Pak. Ada di antara teman saya yang bercerita. Teman saya ini punya teman ya. Teman beliau berada di instansi perizinan. Instansi bagian perizinan. Bahkan dia tanda tangan terakhir. Kalau ada tanda tangan dia, proyek jalan. Baik, orang seperti ini mencurigakan. Mencurigakan apanya? Kehalalan hartanya. Sampai ketemu teman saya ini ya. Lama nggak ketemu, sekian puluh tahun, mungkin ada 20 tahun nggak ketemu. Lalu beliau ketemunya di Jakarta. Dikasihlah buku fikih ASN. Kamu kan ASN ya? Ini tak kasih buku fikih ASN, gratis, nggak usah bayar, bawa aja. Yang terjadi apa Pak? Ditolak Pak, nggak mau saya. Enggak. Ini sama-sama Muslim loh Pak. Teman saya Muslim, dia juga Muslim. Dikasih fikih ASN, ditolak. Mas harusnya diganti itu judulnya fikih tahajud, itu mau nerima dia. Tapi karena bukunya judulnya fikih ASN, dia nolak, nggak mau. Gak apa-apa, gratis saja, nggak usah bayar. Yang lain suruh bayar, kamu nggak usah bayar, gratis, bawa. Nggak mau dia, nggak mau baca, dikasih aja nggak mau. Berarti sebenarnya apa Pak? Kenapa dia ketakutan? Kenapa dia ketakutan? Karena dia khawatir isi dalam buku itu menyambar-nyambar dirinya kan gitu. Banyak kesalahan yang aku lakukan termaktub dalam buku ini. Sehingga dia ketakutan untuk membukanya. Allah Subhanahu wa taala gambarkan permisalan seperti ini dalam Al-Qur'an. Au kasayyibim minas sama. Permisalan yang dihadapi oleh orang yang ketakutan terhadap syariat. Au kasayyibim minas sama, atau seperti hujan yang turun dari langit, hujan yang deras. Fihi zulumatun wa ra'dun. Di situ penuh dengan kegelapan dan ada petir. Pada saat datang petir, mereka menutup telinganya. Dan ketika ada kilat yang keluar, dia seperti mendapatkan cahaya. Tapi dia ketakutan, dia menutup telinganya. Dijelaskan oleh para ulama ahli tafsir. Perumpamaan seperti ini yang Allah sebutkan di awal surat Al-Baqarah. Hujan ini adalah syariat yang Allah turunkan. Hujan ini adalah syariat yang Allah turunkan. Dalam syariat yang Allah turunkan, terkadang ada penjelasan yang penjelasan itu berkaitan dengan kesalahan tertentu yang dilakukan oleh seseorang.
penjelasan itu berkaitan dengan kesalahan tertentu yang dilakukan oleh seseorang. Orang ini ketakutan dengan penjelasan itu. Saking takutnya dia sampai disumpel telinganya, karena takut terdengar penjelasan itu. Sehingga saat hujan ini turun dengan deras, tiba-tiba keluar penjelasan seperti tadi, dia ketakutan. Maka demikianlah gambaran orang yang ketakutan terhadap syariat Allah. Di saat syariat itu turun, tiba-tiba ada penjelasan seperti petir yang menyambar dirinya, lalu dia sumbat telinganya. Subhanallah. Dia tidak mau mendekat di saat dia tahu kebenaran ada di hadapannya. Yang bahaya, orang seperti ini ketika penjelasan sudah ada di hadapannya, keterangan sudah ada di hadapannya, tapi dia tidak mau mengambilnya, ada salah satu ancaman yang disebutkan di surat Thaha. Manusia dibangkitkan oleh Allah dalam kondisi buta. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kami akan bangkitkan dia dalam kondisi buta. Qala, maka dia bertanya, Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam kondisi buta, padahal dulu aku bisa melihat? Qala, Allah berfirman, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Karena dulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami, aturan-aturan kami, fanasitaha, tapi kau melupakannya. Melupakan dalam arti apa? Meninggalkan. Fa kadzalikal yauma tunsa, maka demikian pula hari ini kau dilupakan. Sehingga sebagaimana dulu dia enggak gubris dengan aturan, kelak di yaumil akhir dia enggak digubris. Dan orang di akhirat kalau enggak digubris, suasananya kayak gini, dibangkitkan dalam kondisi buta, sehingga dia tidak melihat, padahal dulu ketika hidup di dunia dia bisa melihat. Masya Allah, berat jamaah. Makanya apapun konsekuensi sebuah aturan, bagi seorang muslim siap untuk apa? Menerima. Dan motivasi yang membuat kita lebih ringan adalah ketika kita mengingat bahwa kehidupan tidak sekali akan ada hisab yang akan kita hadapi kelak di yaumil akhir. Karena itulah Anda bisa lihat ya, para sahabat Nabi SAW, orang yang sangat pemberani dalam urusan resiko dunia. Orang yang sangat pemberani dalam urusan resiko dunia. Tingkat keberanian mereka seperti apa jamaah? Sampai mereka siap untuk meninggalkan seluruh harta yang dia punya dalam rangka apa? Dalam rangka hijrah, meninggalkan kampung halamannya menuju Madinah. Nabi SAW hijrah. Lalu Allah turunkan beberapa waktu sebelum hijrah, sebelum Nabi SAW hijrah, Allah turunkan surat Al-Kahfi sebagai surat motivasi, sebagai surat motivasi bagi para sahabat untuk berani hijrah. Ada apa sih di surat Al-Kahfi? Beberapa kisah yang Allah sebutkan di sana. Ada kisah Ashabul Kahfi, ada kisah Musa dengan Harun, ada kisah Dzulqarnain, ada kisah Shahibul Jannatain, yang kisah-kisah ini menjadi motivasi bagi para sahabat. Kisah Ashabul Kahfi memberikan penjelasan. Ada orang yang dia siap untuk kehilangan keluarganya, kehilangan kampung halamannya dalam rangka menyelamatkan agamanya, sampai tidur di dalam gua selama sekian ratus tahun. Dulu sudah ada yang berhasil, masa kalian gak mau? Ini kisah Ashabul Kahfi. Kisah Shahibul Jannatain, pemilik dua kebun, Masya Allah, kebunnya bagus, subur, hasilnya melimpah. Namun sampai menyebabkan pelakunya, pemiliknya lalai dari beribadah kepada Allah, sehingga dia tidak mau mensyukuri nikmat itu. Bahkan dia kufur kepada Allah. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala hukum, hartanya diapakan Pak? Kebun itu hancur, rusak. Sehingga ini jadi peringatan.
mudah bagi Allah untuk mencabut kenikmatan apapun yang kau miliki kalau kau nggak mau perhatian dengan aturannya. Sehingga ada orang yang kaya, numpuk harta yang berlimpah sampai disimpan dalam bunker, duitnya dikerikiti tikus. Kan pernah ada ceritanya ya. Ada salah satu anggota DPR atau apa gitu, anaknya belanja, semua uangnya itu gripis. Semua uangnya itu dikerikiti tikus. Karena disimpan dalam bunker. Tapi itu cerita lama, mungkin dulu ya. Sehingga saat dia belanja itu semua uangnya pasti ada yang kurang. Subhanallah. Ketakutan dia sampai nyimpen uang di tempat seperti itu. Dan ingat, salah satu di antara hukuman yang diberikan oleh Allah kepada orang yang mengumpulkan harta haram, dia ketakutan nyimpen harta. Terbukti jamaah? Terbukti. Mereka itu selalu dihantui dengan ketakutan, Pak. Jangan sampai harta ini ketahuan orang lain. Jangan-jangan nanti ketahuan KPK, jangan-jangan ketahuan tetangganya, makanya disimpan di bunker atas nama si A, atas nama si B. Beli tanah atas nama tetangganya. Beli mobil atas nama keluarganya, beli ini atas nama ini, atas nama ini, semua atas nama orang lain ya. Kenapa bukan atas nama pemilik? Dia ketakutan. Orang kalau ketakutan, meskipun duitnya banyak, tenang nggak hidupnya? Nggak tenang, karena ketakutan, Pak. Sehingga apa yang bisa dinikmati ketika orang mengumpulkan harta, sementara dia ketakutan dalam memilikinya. Itu cara Allah mencabut kenikmatan orang yang memiliki harta, tapi dia hasilkan dari sesuatu yang nggak benar. Dia ketakutan. Dia nggak berani nyimpan harta di rekening. Sehingga saat transaksi itu mintanya ketemu langsung. Pak, saya transfer aja ya. Jangan Mas, jangan transfer Mas. Kenapa Pak? Berbahaya. Takut kalau ditransferi. Tiba-tiba ada uang masuk gede, wow, Masya Allah, ketakutan dia. Itu contoh hukuman yang diberikan oleh Allah bagi orang yang membawa harta tapi enggak benar. Hukuman yang pertama, dicabut kemampuan dia dalam menikmati dengan diberi ketakutan dalam nyimpen harta itu. Makanya kadang di atas namakan si A, di atas namakan si B. Ada banyak sekali ya villa-villa di daerah Bogor yang menikmati bukan tuannya. Yang menikmati siapa, Pak? Yang jaga, tukang kebun. Sehingga Pak Bonnya yang menikmati, yang punya di Jakarta, dia nggak berani untuk datang ke situ. Dia yang punya nggak berani datang ke situ ketika beli di atas namakan orang lain, penduduk setempat. Lalu yang penduduk setempat disuruh nempati, disuruh bersihkan. Jadi Pak Bon dan dia turut tidur di situ. Masya Allah. Ini yang punya aja belum menikmati, orang lain menikmati. Realita kayak gitu banyak ternyata. Itukah yang dimaksud nikmat? Hakikatnya bukan. Justru itu azab dan beban bagi siapa? Pemiliknya. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan hukuman bagi orang yang memiliki harta dengan cara yang enggak benar, dibuatlah orang itu penuh dengan ketakutan. Meremehkan aturan Allah sehingga dia ketika tidak mau dengan aturan Allah, fa innalahu ma'isyatan dongka. Dia mendapatkan kehidupan yang sempit, serba ketakutan, dia resah, dia bingung. Mereka yang utang riba selalu ketakutan. Ketakutan apa? Dikejar-kejar dengan utangnya. Masya Allah Mas, tahun ini saya hanya bisa membayar bunganya saja. Pokoknya gimana? Yang pokok Pak, yang pokok nggak berkurang sepeser pun. Saya hanya bayar bunganya saja. Subhanallah. Dan dia takut usahanya turun karena khawatir tidak bisa bayar bunganya. Bagaimana dia bisa bahagia? Meskipun kelihatannya dia menerima uang banyak, tapi ternyata hasilnya tidak ada, justru dia diliputi dengan kebingungan dan ketakutan. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Dia mendapatkan kehidupan yang sempit, waliyadzubillah. Jangan sampai ini terjadi dalam kehidupan kita jamaah. Meremehkan aturan Allah dalam masalah ini ada resiko besar yang akan dihadapi. Tayyib. Selanjutnya kita kembali kepada hadis tadi.
Tadi kita telah menyebutkan bahwa ada dua sudut pandang yang dilakukan oleh para ulama dalam memahami hadis. Orang yang beramal di zaman fitnah mendapatkan pahala seperti 50 sahabat. Kemudian pendekatan yang kedua, bahwa yang dimaksud dalam hadis ini mencakup semua amal. Artinya semua amal yang dilakukan oleh seseorang yang dia komitmen dengan agamanya di zaman fitnah, pahalanya akan dilipat gandakan. Saya ulang ya. Orang yang komitmen dengan agamanya di zaman fitnah, seluruh amalnya, pahalanya akan dilipat gandakan. Dzaba ilaihi ba'du ahli ilmi. Ada pendapat sebagian ulama yang seperti ini. Sehingga memahami hadis ini ala zahirihi, sesuai dengan makna zahirnya, sesuai dengan makna lahiriahnya. Tayyib. Wa fadlullahi wasi', dan karunia Allah sangat luas. Mudah bagi Allah untuk bisa memberikan pahala yang besar bagi hambanya yang beramal sederhana. Karena Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kaya, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan apapun sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Tayyib. Namun ini hanya terjadi fi ayyamis sabr, pada waktu orang mendapatkan ujian kesabaran. Di saat orang ketika berdakwah, ketika beramal, banyak sekali orang yang menentang, tapi dia selalu komitmen dengan kebenaran. Di saat itulah pahala amal yang dia kerjakan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah. Selanjutnya, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita perlu memahami begini ya. Barangkali ada di antara kita yang alhamdulillah sudah berhijrah, meninggalkan riba, meninggalkan sesuatu yang haram. Dan kita perlu perhatikan bahwa ketaatan apapun yang kita lakukan, sepeser pun Allah tidak membutuhkannya. Ketaatan apapun yang kita lakukan, sepeser pun Allah tidak membutuhkannya. Li'annallaha ghaniyun 'anil 'alamin, karena Allah tidak butuh seluruh makhluknya. Kita kalau berbuat taat, apakah kuasa Allah bertambah? Kalau kita berbuat taat, apakah kuasa Allah bertambah, Pak? Bertambah atau tidak, Pak? Tidak. Kalau kita berbuat maksiat, apakah kemudian kuasa Allah jadi turun? Tidak. Sehingga kita mau taat, mau maksiat, sama sekali tidak menambah dan tidak mengurangi kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Allah tetap maha kuasa meskipun manusia tidak mau taat kepadanya, dan kuasa Allah tidak berkurang meskipun seluruh makhluk durhaka kepadanya. Karena itulah dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum." Wahai para hambaku, andaikan makhluk yang pertama sampai makhluk yang terakhir, jin maupun manusia, mereka menjadi makhluk yang paling bertakwa hatinya di antara kalian. Mohon diperhatikan, paling bertakwa hatinya, bukan bertakwa lahiriahnya, paling bertakwa hatinya di antara kalian. Misalnya ya, andaikan seluruh umat manusia ini seperti Nabi Muhammad. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma zada dzalika fi mulki syai'a." Sepeser pun itu tidak menambah kerajaanku. Ma zada dzalika fi mulki syai'a. Sepeser pun itu tidak menambah kerajaanku. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum. Wahai para hambaku, andaikan makhluk yang pertama sampai yang terakhir, baik jin maupun manusia, mereka menjadi orang yang paling durhaka di antara kalian hatinya.
paling durhaka hatinya, paling jahat hatinya. Anggap misalnya siapa? Fir'aun misalnya. Sehingga andaikan seluruh manusia itu jadi Fir'aun, tidak tahu siapa yang menyembah dan yang minta disembah, Fir'aun semua. Andaikan semua manusia itu Fir'aun semuanya, mana qasadzalika fi mulki syai'a, kata Allah Ta'ala, sepeser pun itu tidak mengurangi kerajaanku. Sebab kita beramal maupun tidak beramal tidak menambah dan tidak mengurangi kerajaan Allah Ta'ala. Artinya jangan sampai kita punya pikiran seperti ini. Keberadaan saya setelah hijrah menguntungkan Islam. La haula wala quwata illa billah. Islam tidak lebih beruntung dengan keberadaan Bapak, dan Islam juga tidak rugi gara-gara Anda tidak ada. Sebab orang berbuat baik itu untuk kepentingan siapa? Dirinya. Bukan untuk kepentingan agamanya. Yang menyempurnakan agama ini siapa? Allah. Yang menjaga kesempurnaan agama ini juga siapa? Allah. Bukan manusia. Meskipun Allah Subhanahu wa ta'ala tunjuk di antara hambanya untuk punya peran dalam mendakwahkan agama ini di tengah masyarakat. Allah tunjuk di antara hambanya untuk memiliki peran dalam menyebarkan agama ini di tengah masyarakat. Meskipun Allah tidak butuh mereka. Kemudian, prinsip berikutnya yang perlu kita pahami, bahwa seorang hamba tidak akan mampu untuk meninggalkan maksiat atau berbuat taat. Dia tidak akan bisa hijrah meninggalkan sesuatu yang haram atau tampil beda untuk selalu menjaga prinsip kejujuran dalam bekerja. Hamba tidak akan mampu melakukan seperti ini kalau tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka miliki ketergantungan hati yang kuat kepada Allah. Kalaupun saya hijrah, bukan karena saya hebat, tapi Allah yang memberikan rahmat dan petunjuknya kepada kita. Alhamdulillah, sehingga dengan itu akan menerbitkan rasa syukur kita kepada Allah. Sehingga kalaupun ada di antara kita menjadi orang yang saleh, orang yang selalu komitmen dengan ajaran agama, istiqomah dengan kebenaran, hakikatnya itu adalah hidayah dari Allah dan kasih sayang Allah kepada kita, bukan karena kehebatan kita. Sehingga dengan cara seperti ini akan membuat hamba itu tidak merasa apa? Tidak merasa ujub di hadapan Allah. Sebab kalaupun dia siap hijrah, kalaupun dia meninggalkan sesuatu yang haram, bukan karena kehebatannya, tapi murni karena kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya. Nah, kita kalau mengenang semacam ini, menghadirkan perasaan seperti ini, sekali lagi manfaatnya kita tidak menjadi orang yang ujub, karena Allah tidak butuh kita. Dan kalaupun kita baik, hakikatnya itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah, barangkali di antara kita ada yang diberi oleh Allah kemampuan untuk bisa bersabar. Alhamdulillah. Siap untuk hijrah, meninggalkan yang haram. Alhamdulillah. Dan perlu kita sadari, itu bukan karena kehebatan kita, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada kita. Wallahu ta'ala alam. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan sebagai catatan. Dan kita berharap kepada Allah, semoga setiap langkah yang kita lakukan dalam menghindari yang haram, dalam menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimudahkan oleh Allah. Kalaupun ada tantangan karena lingkungan dan masyarakat yang tidak mendukung, kita memohon semoga Allah memberikan kita limpahan kesabaran agar kita selalu istiqamah dan kuat dalam menghadapi setiap ujian. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya ASN di salah satu instansi. Setiap bulan melakukan kegiatan luar, kadang dalam satu bulan bisa 3 kali.
Tapi seringkali kami laksanakan dalam 1 hari yang seharusnya 3 hari. Karena tempat pelaksanaannya satu arah dan berdekatan. Terkait kegiatan tersebut, kami dalam mengklaim SPPD, surat perjalanan dinas, tetap 3 hari. Apakah hal itu termasuk boleh? Boleh atau tidak? Kegiatannya 1 hari, tapi anggarannya 3 hari. Yang 2 hari apa? Kegiatannya 1 hari, realnya ya. Tapi mengajukan anggaran 3 hari. Berarti yang 2 hari ini anggaran untuk apa? Baik. Insya Allah boleh Anda lakukan, tapi syaratnya di depan KPK. Kalau mereka mengizinkan, oh silahkan, ini sudah resmi dari negara, silahkan. Cuman kita sangat yakin ini secara moral saja sudah kelihatan perbuatan yang tercela. Tapi seperti itu umum ya Pak Ustadz. Terus kalau seperti itu umum bagaimana? Ya gimana lagi? Saya mau menghindari tidak bisa, Masya Allah. Anda harus tetap berjuang bagaimana caranya Anda bisa mengajak teman-teman untuk menghindari dan Anda harus menghindarinya. Sampaikan sesuai kondisi real. Dan kalau memang hanya sehari, laporkan sehari. Tapi butuh 3 hari. Kalau butuh 3 hari ya silakan lakukan 3 hari. Jangan dilakukan sehari. Dan cerita seperti ini saya berkali-kali mendapatkan. Ada juga teman, dia pelatihan ya, di luar kota. Pelatihan itu anggarannya 3 hari. Jumat, Sabtu, Ahad. Tapi sudah menjadi kebiasaan. Selesai Jumat, Sabtu Ahadnya plesir. Umum itu. Udah biasa. Bertahun-tahun seperti itu. Jadi Jumatnya pelatihan, Sabtu Ahadnya plesir. Subhanallah. Terus duitnya duit siapa? Duit negara. Bukan kok terus mereka urunan. Lalu hasil urunan itu dipakai plesir, enggak. Duit negara. Ya mohon maaf, yang seperti ini enggak boleh. Jelas itu pelanggaran. Dan ini juga tindakan yang melanggar hukum. Maka kalaupun kita tidak berbicara terkait undang-undang negara, minimal kalau kita sebagai seorang muslim, kita punya acuan. Hidup tidak sekali, Bapak bisa jadi aman, tidak ada yang audit, tapi ingat Allah selalu mengawasi. Wallahu alam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ASN. Masya Allah. Ini kayaknya banyak yang ASN tobat ini. Karena biasanya kajian muamalah itu banyak yang curhat tentang masalah pribadi. Saya ASN kerja jam 8 sampai jam 5. Apabila pada jam kerja saya meninggalkan kantor selama setengah jam untuk jemput anak pulang sekolah. Biasanya saya ganti jam kerja yang hilang tersebut di sore hari, sehingga saya pulang jam setengah 6. Apakah praktek ini diperbolehkan? Ada fatwa yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin dan juga Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, bahwa kalau ada bentuk izin keluar kantor yang itu sudah menjadi budaya, artinya sama-sama tahu antara bawahan dengan atasan, dan pihak instansi juga tidak mempermasalahkan, maka itu ditoleransi. Namun ketentuannya tetap tidak boleh mengurangi jam kerja, sehingga nanti harus diganti. Oleh karena itu, apabila Bapak sebagai ASN di situ, lalu tempat instansi Bapak mengizinkan hal semacam ini, tidak dipermasalahkan di tempat kerja, karena Anda akan mengalami kesulitan kalau misalnya anak Anda yang sekolah nggak ada yang jemput, dan itu ganggu pikiran, jadinya kerja nggak konsen,
sementara Anda harus jemput anak. Maka dalam posisi ini ketika Anda jemput butuh waktu setengah jam dan nanti Anda ganti. Wallahu alam, semoga ini tidak termasuk di antara bentuk pelanggaran dari sisi syariat. Wallahu alam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa hukumnya bekerja di koran umum? Beritanya, karena di koran umum beritanya campur. Ada informasi, edukasi, kriminal, ada asusila, ada aib orang. Iklannya juga bercampur. Ada perdagangan, ada bank konven, ada jual beli kredit pakai bunga, ada ucapan selamat perayaan agama yang lain. Apakah berita kejelekan atau aib termasuk ghibah? Posisi saya di bagian koordinator penjualan koran. Apakah jika berita itu ghibah termasuk menyebarkan ghibah? Bagaimana dengan gaji yang saya terima bercampur antara iklan yang boleh dan iklan yang haram? Saat ini saya masih merintis usaha sendiri yang insya Allah cukup untuk biaya sekolah anak dan makan. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ini tantangan-tantangan yang berat. Dan memang kami memahami ya, bapak-bapak yang mengalami situasi seperti ini, termasuk ketika Anda di sebuah instansi yang Anda ketika jujur itu bisa beresiko. Anda yang harus meninggalkan pekerjaan itu juga nanti memikirkan harus nyari kerja apa dan seterusnya. Para asatidzah mendengarkan ini dari jamaah. Karena kan kajian muamalah ini datang belakangan ya. Dulu jarang orang menyinggung seperti ini. Lalu belakangan muncul penjelasan seperti ini, pembahasan masalah riba, pembahasan tentang masalah hal-hal yang haram. Fikih ASN juga dibahas belakangan, dulu tidak ada. Akhirnya mereka seperti eksodus, berpindah dari tradisi yang penuh dengan hal yang haram kepada tradisi yang lebih bersih dan resikonya berat-berat. Ustadz membaca satu demi satu curhat yang mereka sampaikan. Sebenarnya kalau kita mau dengan jawaban yang sangat saklek, halal, haram, resign, bisa Pak. Ini tidak boleh, kamu harus resign sekarang. Ini haram, kamu harus tinggalkan sekarang. Itu kalau jawabannya saklek. Cuman kan kadang perhatian perasaan. Yang mendengarkan ini enggak satu orang. Ada banyak orang yang mendengarkan. Dan bisa jadi kasus itu juga dialami oleh banyak orang. Cuman tanggung jawab bagi mereka yang paham aturan harus menjelaskan. Karena itulah dalam Al-Quran ada ayat yang disebut oleh para ulama sebagai ayat yang paling menakutkan bagi para ulama. Karena ayat itu nyindir ulama. Kenapa ayat itu disebut ayat yang nyindir ulama? Karena ayat itu mengingatkan kepada mereka, kalau kamu enggak ingatkan pelanggaran yang terjadi di masyarakatmu, kamu nanti akan dimintai pertanggungjawabkan di akhirat. Kenapa kau diam saja? Sebenarnya sasaran ayat ini adalah orang-orang Yahudi. Karena Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang orang Yahudi, di mana mereka tidak mau mengingatkan pelanggaran yang dilakukan oleh orang Yahudi. Allah taala berfirman, "Laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbar an qaulihimul itsma wa aqlihimus sught labi'sa ma kanu ya'malun." Kalau ar-rabbaniyun, para ulama, al-ahbar, dan para pendeta yang paham isi Taurat tidak mencegah mereka dalam berkata yang dusta dan makan harta haram, labi'sa ma kanu ya'malun, sungguh celaka, sungguh jelek apa yang mereka lakukan. Kata Ad-Dhahhak, laisa fil Qur'ani taubihun lil ulama asyaddu min hadhil ayat. Tidak ada dalam Al-Quran ayat yang menjelaskan celaan yang paling menakutkan bagi para ulama melebihi ayat ini. Artinya begini, kamu kan tokoh agama,
Kamu tahu kan pelanggaran masyarakatmu? Tahu. Berani nggak kamu mengingatkan mereka? Kalau dia bilang tidak berani, Masya Allah, tanggung jawabnya berat, Pak. Kamu tahu pelanggaran mereka, kenapa kau diam saja? Sehingga ulama itu ketakutan dengan adanya ayat itu. Nanti tanggung jawabnya berat. Kamu tahu halal haram, kamu tahu ini nggak boleh, masyarakatmu ada di hadapan kamu melakukan pelanggaran itu, kau kenapa diam saja? Berat, Pak. Makanya kadang kita ketika mendapatkan pertanyaan seperti ini, Masya Allah, kita mengukur diri, andaikan saya jadi beliau, mungkin saya juga keberatan untuk meninggalkan yang seperti ini. Cuman kalau ini nggak saya sampaikan, tanggung jawabnya berat di akhirat. Kamu tahu hukumnya, kau diam saja. Kau berpura-pura nggak tahu, kau cari-cari celah mengelak dari jawaban. Karena mungkin pertimbangan kasihan, karena mungkin pertimbangan kau nggak diundang lagi. Karena berani menyinggung apa yang menjadi hal yang sensitif di tengah masyarakat itu. Tapi kita punya tanggung jawab moral untuk menyampaikan kebenaran yang dipahami. Makanya kadang ada sebagian asatidzah yang mengambil prinsip tegas. Haram, riba, resign sekarang. Masya Allah. Gak pakai tawar-menawar lagi. Anda bisa lihat ya beberapa video di internet. Pertanyaan belum selesai langsung diputus, resign sekarang. Karena gak perlu penjelasan panjang. Sudah jelas pekerjaan kamu itu terlalu membahayakan bagi agamamu. Resign sekarang. Beliau cuma bilang seperti itu. Dan gak pakai penjelasan panjang. Cuman kan kadang ada yang pakai bahasa yang lebih halus. Mempertimbangkan perasaan. Dia ini sebagai kepala rumah tangga, punya tanggung jawab menafkahi istri dan anaknya. Dia mendengar, istrinya mendengar. Dan Ustadz menyampaikan jawaban, ibarat petir yang menyambar. Bagi yang gak kuat, Masya Allah Pak, sumpel telinga Pak. Bagi yang gak kuat. Tapi bagi mereka yang kuat, bertahan, yang lebih kuat lagi, tidur. Hujan deras kayak gini tinggal tidur. Gak gubris akhirnya aja. Itulah konsekuensi ketika kita berinteraksi muamalah dengan masyarakat di sekitar kita. Kalau melihat dari kondisi seperti yang tadi Anda jumpai, ya memang dominan yang ada di situ adalah sesuatu yang gak benar ya. Karena rata-rata isi dari media massa itu apa? Kalau gak ghibah, buka aib orang, penuh dengan aurat. Ada gak koran yang gak ada auratnya? Rata-rata yang namanya aurat ditaruh di muka. Sehingga gambar terbesar di koran itu gambar apa? Gambar masjid, gambar gajah, atau gambar gunung. Gambar yang terbesar di koran biasanya gambar apa? Hah? Gambar caleg. Oh enggak lagi musim pemilu ya. Gambar terbesar di koran adalah gambar yang bisa menarik perhatian. Kalau enggak ada kasus kriminal, gambarnya dialihkan pada aurat. Itu umumnya yang ada. Belum lagi yang namanya media berita itu punya prinsip bad news is good news. Semakin jelek berita, semakin bagus berita. Subhanallah. Makanya dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut orang yang suka menyebarkan berita di tengah masyarakat, biar viral, lalu banyak orang yang jadi ribut, akhirnya masyarakat jadi membahas itu, padahal itu sudah diredam, tidak ada orang yang tahu, tiba-tiba diberitahu banyak orang. Dalam Al-Quran disebut sebagai al-murjifun. Apa itu Pak al-murjifun? Tukang bikin gempar di masyarakat. Tukang bikin gempar di masyarakat. Biar orang rame, itu namanya apa? Al-murjifun. Allah kasih ancaman di surat An-Nur. La illam yantahil munafiquna walladzina fi qulubihim marad wal murjifuna fil madinati lanughriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila.
Kalau orang-orang munafik, orang yang punya penyakit dalam hatinya, dan para murjifun tidak menghentikan kebiasaan buruk mereka yang bentuknya adalah suka menyebarkan berita dan isu di tengah masyarakat, lanughriyannaka bihim, maka kami akan berikan perintah kepadamu wahai Muhammad untuk mengusir mereka. Tsumma la yujawirunaka fiha illa qalila. Kemudian mereka tidak akan bertahan di kota Madinah kecuali sedikit. Bahasa lainnya adalah kalau mereka yang suka menyebarkan isu-isu ini tidak menghentikan kebiasaannya, diusir oleh Allah dari Madinah. Itu salah satu contoh ancaman yang disebutkan dalam Al-Quran. Maka kenapa pekerjaan seperti ini tidak direkomendasikan? Karena pekerjaan ini bertentangan dengan prinsip yang diajarkan dalam syariat kita. Yang namanya berita itu jangan mudah untuk disebarkan di situ dan bekerja di situ. Kita sarankan untuk berusaha, kalau memang nggak memungkinkan bagi Anda untuk membersihkan bagian-bagian bermasalah tadi. Iklan Anda tidak punya wewenang untuk membersihkan yang kotor, dan berita Anda tidak punya wewenang untuk memilih berita-berita yang baik, maka sebaiknya Anda milih untuk mundur. Semoga Allah gantikan dengan pekerjaan yang lebih baik. Sumber rizki tidak ada di perusahaan tempat Anda bekerja, karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sumber rizki kepada hamba sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Insya Allah ketika meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah, akan digantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Wallahu a'lam. Apa hukum membeli motor di dealer dengan sistem PO, pesan, bayar 500 dan barang datang 2 bulan lagi? Baik. Yang perlu ditegaskan di sini adalah status dealernya. Apakah dealer ini wakil dari perusahaan yang memproduksi ataukah bukan wakil? Kalau dia wakil dari perusahaan yang memproduksi, hukumnya boleh. Kenapa, Pak? Karena berarti Anda melakukan akad dengan wakil pemilik. Anda melakukan akad dengan wakil pemilik. Tapi kalau dia bukan wakil, dia seorang trader, sehingga setelah ada PO, nanti dealer baru mencarikan motor itu di luar untuk membelikannya. Maka skema seperti ini masuk dalam kategori jual beli kalik bil kalik. Masuk dalam kategori jual beli apa? Kalik bil kalik. Apa itu jual beli kalik bil kalik, Pak? Jual beli utang dengan utang. Ulama sepakat hukumnya dilarang. Jual beli utang dengan utang itu ada 4 kondisi. Pertama, penjual belum punya barang. Yang kedua, konsumen tidak membayar secara tunai. Yang ketiga, penjual bukan produsen. Penjual bukan produsen. Kalau penjualnya produsen boleh. Yang keempat, sudah terjadi akad. Yang keempat, sudah terjadi akad. Padahal penjual belum punya barang. Apabila 4 kondisi ini ada, maka transaksi yang terjadi disebut kalik bil kalik. Ada? Kalau dealer ini wakil gimana, Pak? Kalau dealer ini wakil enggak apa-apa, berarti dia wakil produsen. Sehingga bertransaksi dengan itu hukumnya boleh. Wallahu a'lam. ASN bolehkah menerima tips dari kolega atau orang yang kita bantu masalahnya? ASN bolehkah menerima tips dari orang yang telah dibantu masalahnya?
ASN bekerja, misalnya anggaplah dia di bagian perizinan, ya. Yang namanya bagian perizinan, tugas dia apa? Melakukan verifikasi, survei dan seterusnya, mendapatkan data untuk memutuskan apakah ini diizinkan ataukah tidak. Dalam kegiatan verifikasi dan survei ini, apakah dibiayai oleh negara? Iya, dibiayai oleh negara. Sehingga melakukan perjalanan ke lokasi, lalu dia survei, ada biayanya, negara yang nanggung. Kalau masih minta dari klien, berarti gimana, Pak? Kalau masih minta dari klien berarti gimana? Suap. Itu sogok. Hukumnya apa, Pak? Ya sogok. Hukumnya apa kalau sogok? Ya sogok. Udah, nggak usah dijelaskan hukumnya. Masa sogok kurang jelas? Terus gimana? Ya enggak boleh. Tapi kan saya sudah memberikan layanan. Betul, Anda sudah memberikan layanan, tapi Anda sudah digaji oleh negara. Kalau Anda masih minta dari klien, terus gaji Anda apa? Oh, Anda sudah dibayar. Dan memang pekerjaan Anda di situ. Lain halnya kalau begini, Anda di bagian perizinan, lalu ada klien minta pijit, kemudian Anda mijiti. Di ASN buka pijit misalnya. Di samping melayani perizinan, Anda juga mijiti, buka praktek pijit. Nah, Anda digaji dari mijit enggak apa-apa. Karena ini bukan tugas dari negara. Paham insyaallah? Siangnya kerja, malamnya bekam. ASN ya. Bagian perizinan. Siangnya kerja di kantor, di instansi, malamnya buka praktek pengobatan alternatif. Lalu malam hari dia dapat gaji, boleh enggak? Boleh. Saya punya tetangga ya di Jogja. Tapi Masya Allah. Tapi beliau kerjanya bukan di Jogja, di Jawa Timur. Keterima sebagai ASN di Jawa Timur, jadi guru, Pak. Jadi guru dia. Namun karena dia ini pinter dukun, akhirnya membuka pengobatan alternatif perdukunan. Dan pendapatan dukun lebih gede daripada ASN. Akhirnya apa yang terjadi? Ya. Yang sertifikat ASN namanya apa itu? SK ya. SK ASN itu disewakan ke orang lain. Jadi bukan disekolahkan, disewakan. Dia punya tetangga, diminta kamu aja yang gantiin saya. Buat namanya sama, entah gimana caranya. Pokoknya dia jadi ASN pengganti dia. Bagi hasil. Masya Allah. Sehingga nanti kamu dapat gaji berapa, bagi hasil dengan saya 30%, kamu 70%. Enggak tahu bagi hasilnya berapa ya. Anggaplah 30%, 70%. Subhanallah. Ada yang kayak gitu, Pak ya. Itu contoh ada orang yang melakukan pelanggaran dalam masalah ini. Hukumnya apa, Pak? Lapor aja ke KPK, kalau KPK mengizinkan silahkan lanjut. Nah. Coba kita carikan pertanyaan yang terakhir ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pertanyaan terakhirnya. Saya panitia Jumat Berkah, menyiapkan nasi bungkus untuk jamaah masjid. Tapi saya juga usaha catering. Apakah boleh nasi bungkus untuk Jumat Berkah melalui catering saya? Boleh atau tidak kayak gini, Pak? Tergantung kerelaan donatur. Sehingga Anda ketika membuka itu sampaikan kepada donatur ya. Ini butuh 100 nasi bungkus. Per bungkus 10.000. Maka butuh dana berapa? 1 juta. Nah, sampaikan ke donatur. Mohon maaf para donatur, nasi bungkus itu nanti beli ke saya. Dan saya panitianya. Kalau donatur ridho, setuju, enggak apa-apa, yang penting kamu urus 10.000 nasi bungkus, yang harganya 10.000 itu jumlahnya 100 tersedia ketika hari Jumat. Kalau dia ridho, silahkan. Sehingga seperti ini harus ditegaskan di awal, ada pernyataan kepada pihak donatur.
Ini kalau kita menggunakan pendekatan yang disampaikan oleh mazhab Hambali. Karena ada dua pendekatan yang berbeda. Dua-duanya melarang, tapi pendekatannya berbeda. Kalau pendekatan Hambali, seperti ini dilarang karena madhinnatut tuhmah, berpotensi ada tuduhan, sehingga dianggap menguntungkan pribadi memanfaatkan donasi. Itu yang disebut dengan madhinnah at-tuhmah. Solusi dalam mazhab Hambali adalah kamu terus terang di hadapan donatur. Kalau donatur mengizinkan, silahkan. Tapi kalau donatur melarang, oh enggak boleh kayak gitu, pokoknya harus dibelikan dari luar, maka kamu tidak boleh menyediakan itu melalui catering pribadi. Pendekatan yang kedua, pendekatan Syafi'iyah. Kalau pendekatan Syafi'iyah, ittihadul mujib wal qabil. Orang yang ijab dan yang qabul orangnya sama. Anda sebagai wakil donatur, sudah? Berarti posisi Anda adalah donatur. Lalu duit donatur ini Anda belikan di tempat Anda sendiri. Berarti penjual dan pembeli orangnya sama. Anda jadi wakil donatur sebagai pembeli dan Anda sebagai penjual. Berarti orangnya apa? Sama. Jadilah ittihadul mujib wal qabil. Yang ijab dan yang qabul orangnya sama. Dan akad seperti ini tidak sah secara muamalah. Solusinya dalam mazhab Syafi'iyah harus orang lain yang menjadi pelaku akad kedua. Dan orang lain ini boleh keluarga. Orang lain ini boleh keluarga. Berarti istrinya boleh dong Pak? Boleh. Itu dalam mazhab Syafi'iyah. Anda nerima donasi, lalu setelah itu Anda berikan nasi bungkus ke istri Anda untuk sedekah Jumat. Dalam Syafi'iyah boleh. Yang penting orang berbeda. Tapi kalau dalam mazhab Hambali, mau keluarganya, mau dia sendiri, semua tidak boleh. Jadi boleh jika minta izin ke donatur. Paham insyaallah? Alhamdulillah. Baik, demikian yang bisa kita bahas. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.